Halo, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Kamiliana Manu, SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Kasagaranggu, Kabupaten Mekah Barat. Kali ini saya tidak sendirian dan tidak berada di sekolah saya, tapi berada di salah satu SD sekitar SMP Ranggu, yakni SDK Ranggu 1. Pagi ini saya hendak mewawancarai kepala sekolah SDK Ranggu 1 terkait dengan tugas modul demonstrasi kontekstual maupun 3.1. Halo Bapak Alusus, pagi. Terima kasih atas waktunya telah berkenan untuk saya mewawancarai terkait dengan tugas saya di pendidikan guru penggerak. Baik Pak, sedikit pengantar terkait dengan pengambilan keputusan di sekolah sebagai pimpinan. Dalam menjalankan perannya, itu seorang pimpinan di sekolah akan menghadapi berbagai situasi di mana ia harus mengambil keputusan, di mana ada nilai-nilai kebajikan universal yang sama-sama benar. Di situ pasti kita mengalami dilema etika. Tapi di samping itu juga terkadang kita tergoda untuk mengambil keputusan walaupun kita tahu bahwa hal itu salah. Itu yang disebut dengan rujukan moral. Nah, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan apakah itu sebagai dilema etika atau sebagai rujukan moral? Mungkin saya menjawab dari pemahaman saya. Yang pertama tentu harus kita memahami dulu persoalannya. Lalu setelah kita memahami, baru kita mengambil satu tindakan yang bisa diterima. Mungkin itu sebagai solusi untuk bisa menjawab persoalan dilema yang dihadapi, yang mungkin sama-sama benar, mungkin juga sama-sama salah. Kita harus memahami dulu permasalahan seperti itu. Mungkin seperti itu jawabannya saya. Iya. Baik, terima kasih Pak Kipsek. Lalu selama ini Bapak mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus yang dimana kedua-duanya sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan. Bagaimana Bapak mengambil keputusan di situasi yang dilema seperti itu? Kalau hal ini tentu tidak mungkin sendirian. Kita harus bersama-sama dengan rekan guru berdiskusi. Hasil diskusi itu menjadi kesepakatan untuk bisa mengambil satu keputusan. Oke, baik Pak, terima kasih. Berarti melalui diskusi dengan rekan guru untuk bisa musyawarah dan rekan guru supaya bisa diambil satu keputusan. Baik Pak, langkah-langkah seperti apa yang Bapak lakukan dalam mungkin seperti melalui musyawarah. Melalui musyawarah dengan rekan guru di sekolah. Nah, Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan tersebut? Menurut saya dengan beberapa aturan tertib sekolah yang di sekolah itu harus ditegakkan. Maksudnya dijalankan secara sungguh-sungguh. Baik Pak, berarti yang rasa-rasanya efektif itu kalau keputusan itu diambil berdasarkan peraturan dan tata tertib yang di sekolah. Oke, terima kasih Pak. Lalu pernahkah ada tantangan yang dialami selama Bapak mengambil keputusan itu? Mungkin ada tantangan yang pernah dialami? Kalau saya tantangan yang saya alami selama ini mungkin tidak ada. Baik, puji Tuhan, berarti sejauh ini belum mengalami tantangan dalam mengambil keputusan. Oke, luar biasa. Kepala SDK Ranggu 2 keren. SDK Ranggu 1, maaf, SDK Ranggu 1. Lalu Bapak, bagaimana cara Bapak mengambil keputusan? Mungkin ada jadwal tertentu, misalnya langsung menyelesaikan di Bapak atau memilih jadwal tertentu untuk mengambil keputusan. Ya, kalau saya lihat ada persoalannya. Kalau masalah yang sulit mungkin baik. Kalau permasalahan yang mudah salah kita langsung diskusi. Tergantung persoalan itu sulit atau mudah. Kalau sulit mungkin itu waktu untuk jeda dulu, kita sambil musyawarah dulu dengan guru. Tapi kalau mudah langsung eksekusi di tempat. Jadi saya menyampaikan kegiatan saya yang kedua hari ini, mewawancarai kepala sekolah di tempat saya bekerja, Kepala SMP Kasagaranggu.
terkait dengan modul 3.1 pengambilan keputusan oleh seorang pimpinan. Baik Bapak, selamat siang. Selamat siang, Bu. Terima kasih telah berkenan menyediakan waktu untuk saya wawancarai Bapak terkait dengan pengambilan keputusan di sekolah. Nah, dalam menjalankan peran sebagai seorang pimpinan, tentu pernah menghadapi berbagai situasi di mana seorang pemimpin harus mengambil keputusan yang kadang-kadang dua situasi itu sama-sama benarnya, sehingga kita sebut dengan dilema etika. Tapi terkadang juga dua situasi yang saling berlawanan. Salah satunya benar, tapi salah satunya salah, yang disebut dengan rujukan moral. Nah, Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang menjadi dilema etika ataukah rujukan moral? Terima kasih, Bu, penjelasan ini. Jadi kita harus mencari akar masalah dari persoalan yang dihadapi. Baik Pak, berarti cari akar masalahnya, apa penyebab dari masalah itu. Oke, terima kasih Pak. Lalu selama menjalankan pengambilan keputusan, terutama kasus-kasus yang sama-sama benar, bagaimana Bapak menjalankan tugas mengambil keputusan itu? Karena ini sangat berat sekali dan punya resiko, karena itu dibahas secara bersama dalam rapat dengan guru. Oke, berarti melalui musyawarah mufakat bersama dengan guru. Baik Pak. Langkah-langkah atau prosedur yang biasa Bapak lakukan untuk mengambil keputusan? Yang pertama, kita mengenal nilai yang bertentangan dengan persoalan itu. Lalu yang kedua, siapa yang terlibat di dalamnya. Untuk selama ini kasus itu ya melibatkan anak sekolah yang sedang menentukan, kalau guru tidak ada selama ini. Lalu kita fakta-fakta pendukung berkaitan dengan masalah itu, lalu kita menguji kebenaran dari fakta itu. Dan yang terakhir kita mengambil solusi yang terbaik itu. Baik, luar biasa Pak Kepsek, ada 5 langkah yang disampaikan dan ini menjadi berbeda dengan kepala sekolah yang saya ambil wawancara pagi tadi. Dan di sini saya temukan ada 5 langkah untuk mengambil suatu keputusan. Nah Bapak, apa hal yang dianggap efektif dalam pengalaman Bapak mengambil keputusan? Hal yang paling efektif dalam bentuk kita mengenal masalahnya dan kemudian kita selesaikan secara bersama dalam rapat dengan guru. Oke, berarti mengenal dulu persoalannya apa, lalu dibahas bersama-sama, dan itu pasti efektif untuk mengatasi persoalan. Oke, terima kasih Pak. Pernahkah Bapak mengalami tantangan dalam mengambil keputusan? Yang jelas pasti ada tantangannya. Itu pertama dari dalam diri tantangan itu. Dengan tantangan itu memberikan motivasi untuk kita bagaimana mengambil suatu keputusan. Lalu tantangan kedua itu biasanya dari luar. Karena itu ada kaitan dengan hubungan keluarga, kemudian dari masyarakat, lalu budaya kita. Luar biasa, ada dari dalam diri yang membuat kita merasa dilema. Dilema seperti itu, apakah Bapak membuat jadwal tertentu untuk mengambil keputusan? Tidak ada, Ibu. Karena selama ini persoalan-persoalan itu bersifatnya temporer, sesaat saja. Karena kalau ada kasus baru kita, ada pembahasan bersama. Tidak ada jadwal khusus. Oh, tidak ada jadwal khusus ya. Berarti mungkin masih kategori ringan-ringan saja persoalannya. Oke Pak. Lalu adakah seseorang atau faktor-faktor yang membantu Bapak selama ini dalam mengambil keputusan? Yang jelas Ibu di suatu lembaga pendidikan ada. Yang pertama itu guru BK, karena semua persoalan yang ada di lembaga pendidikan itu terus yang berkaitan dengan siswa itu ditangani oleh BK. Lalu yang kedua, yang jelas itu pembina rohani. Nah, ini berkaitan dengan moral. Lalu yang ketiga, yang jelas rekan-rekan itu. Luar biasa, berarti ada 3 pihak yang selama ini membantu Bapak untuk mengambil keputusan. Lalu Pak, dari semua yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman mengambil keputusan? Terima kasih Bu. Jadi aturan itu penting karena itu merupakan kompas dalam suatu lembaga pendidikan. Tetapi dalam mengambil keputusan itu juga kita harus tetap memperhatikan etika dan moral. Ini yang berat bagi kita. Jadi aturan itu penting, tetapi dalam mengambil keputusan itu harus melibatkan juga ya etika dari sudut moral. Luar biasa Pak, ya. Kita telah berada di penghujung wawancara ini. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu untuk saya wawancarai terkait dengan tugas saya. Ini kami sudah selesai melakukan wawancara dengan kepala sekolah di tempat saya bekerja. Sekali lagi terima kasih Bapak, sukses selalu. Terima kasih. Menjalankan tugasnya. Semoga sukses. Amin. Halo, selamat siang. Di sesi terakhir hari ini, sesi ketiga, saya hendak mewawancarai Kepala SDK Ranggu 2, sekolah yang berdekatan dengan sekolah saya, SMP Kasada Ranggu. Halo Pak Riko, selamat siang. Selamat siang. Terima kasih Pak Kepsek telah
berkenan menerima saya untuk tugas wawancara terkait dengan pengambilan keputusan oleh seorang kepala sekolah. Ini tugas modul 3.1 di kegiatan saya pendidikan guru penggerak. Nah, Bapak, seperti yang kita tahu sama-sama bahwa sebagai seorang pemimpin tentu pernah menghadapi berbagai situasi di mana dia harus mengambil suatu keputusan. Kadang keputusan itu berhadapan dengan situasi yang sama-sama benar, sehingga disebut dilema etika. Tapi kadang juga ada situasi yang kita tahu pasti ada benar dan salahnya, yang bisa disebut dengan rujukan moral. Nah, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral selama Bapak memimpin di sekolah ini? Baik, yang pertama yang saya lakukan, saya pilih dulu jenis kasusnya. Dan ketika mengambil keputusan, saya mempertimbangkan berbagai masukan dari rekan-rekan guru. Baik, Pak Konsep berarti mempertimbangkan tergantung jenis kasusnya dulu. Mana yang merupakan dilema etika atau mana yang merupakan rujukan moral. Baik, terima kasih Pak. Lalu selama Bapak menjalankan kegiatan pengambilan keputusan di sekolah yang sama-sama benar, bagaimana Bapak mengambil keputusan kalau berhadapan dengan situasi dilema etika tadi? Yang pertama, tentunya berdasarkan musyawarah bersama guru dan juga melakukan penjadwalan dalam menyelesaikan kasus. Oh, ini berdasarkan musyawarah lalu berdasarkan jadwal yang telah dibuat untuk penyelesaian kasus. Baik, terima kasih Pak. Apa langkah-langkah yang Bapak buat dalam mengambil keputusan itu? Yang pertama, langkah pertama saya adalah menyelesaikan kasus secara bijaksana tanpa menyakiti perasaan satu sama lain, dan juga keputusan yang diambil berdasarkan aturan dan tertib sekolah. Menyelesaikan kasus dengan bijaksana tanpa menyakiti pihak-pihak tertentu. Tentu mungkin berdasarkan hasil kesepakatan dengan guru tadi Pak ya. Lalu Pak, apakah dari hal-hal yang telah diambil itu, apakah ada yang efektif, yang Bapak rasa efektif dalam pengambilan keputusan itu? Yang pertama, keputusan yang saya ambil tentunya berdasarkan kesepakatan dalam menyelesaikan kasus tersebut. Tanpa melihat satu orang. Berarti keputusan itu akan dinilai efektif kalau berdasarkan kesepakatan banyak orang, bukan kesepakatan pribadi saja, tentu dengan mempertimbangkan jenis kasus juga. Ya Pak, apakah Bapak pernah mengalami tantangan dalam mengambil keputusan? Kalau tantangan pasti, dan seperti kadang keputusan yang saya ambil tidak diterima oleh teman-teman. Misalnya ketika misalkan di kelas itu ada penolakan dari teman-teman. Terima kasih Pak Konsep. Seperti keputusan untuk menentukan guru kelas di awal tahun pelajaran. Penolakan. Ada penolakan itu. Tetap disetujui. Oke, baik. Terima kasih. Ini pasti mendatangkan dilema untuk Bapak sebagai kepala sekolah. Itu tantangannya tidak diterima oleh rekan guru. Kalau menyelesaikan kasus itu, apakah Bapak membuat catatan khusus Pak? Bapak nanti untuk menyelesaikan kasus hari ini dan sekian saya menyelesaikan kasus Tergantung ini. dari jenis kasus. Kalau jenis kasus berat, jelas sekali untuk mempertimbangkan kasus. Kalau kasus yang kita lihat bisa dengan eksekusi. Oke, ternyata berat dan ringan seseorang. Baik, terima kasih. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang membantu mempermudah Bapak untuk bisa mengambil suatu keputusan? Ini saya cenderung seperti curhat dengan teman-teman di kelas ini. Sehat teman-teman guru senior dan juga tidak keluarga. Saya terima kasih Bapak karena kita tidak mungkin terlepas dari orang-orang penting di sekeliling kita. Terima kasih Pak Konsep. Lalu kita masuk ke bagian terakhir.
dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan? Dalam mengambil sebuah keputusan untuk menciptakan Belum kita terbuat baik. Oke, baik, Bapak Ustaz, terima kasih telah meluangkan waktu dan menerima kehadiran saya di sekolah ini dalam rangka mensukseskan pendidikan saya di program Universitas Kebayoran. Terima kasih, Pak.